bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Mas Wapres Gibran bohong. Mas Wapres Gibran hoax. Ini buktinya. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya. Buka pintunya sekarang juga. Gimana Mas Wapres Gibranku yang tersayang? Bohong kan? Hoax kan? 19 juta lapangan pekerjaannya. Dulu aja waktu kampanye, meyakinkan rakyat Indonesia agar dipilih, berjanji akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Tuh, sampai di Bekasi desek-desekan 25.000 pencari kerja, sementara pekerjaan yang tersedia sekitar 3 ribuan. Ricuh rusuh. Nggak lihat itu Mas Gibran, nggak kasihan, nggak merasa bersalah Mas Wapres. Merasa bersalah dong, merasa berdosa dong, kasihan dong. Yang menjanjikan lapangan pekerjaan itu Mas Wapres, tapi Mas Wapres sendiri yang mengingkari. Tuh, seperti apa itu? Desak-desakannya itu hanya satu kota aja di Bekasi. Gimana di tempat yang lain? Jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia mencari kerja Mas, butuh penghidupan, butuh nafkah. Kalau memang pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya, itu artinya pemerintah sudah gagal. Pemerintah sudah melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Sudah ada tuh di Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa nggak mengacu itu? Kalau rakyat kecil hidup harus mengikuti undang-undang. Kalau pemerintah pemimpinnya nggak harus. Mas Gibran, ayo. Nggak harus rakyat itu berdesak-desakan, ricuh, rusuh sampai seperti itunya menderitanya. Ayo, buktikan kalau Mas Gibran nggak hoax, kalau nggak bohong menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Buktikan. Kami sebagai rakyat Indonesia menunggu janjimu sekarang. Tunjukkan kalau nggak bohong, tunjukkan kalau nggak hoax. 19 juta lapangan pekerjaan, kita tunggu. Yuk sahabat-sahabatku semua, tolong dibantu share video ini, di-share, like, komen, viralkan video ini biar sampai kepada negara, ke Bapak Presiden, ke Pak Wapres, ke semua institusi pemerintahan pusat. Share biar sampai protes ini. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan budaya. Ya, menarik sekali soal janji bukan Kaisang ya, sorry. Janji Wapres ya, lebih tepatnya Gibran Raka Buming Raka, janji kampanye yang pernah disampaikan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kaum anak-anak muda dan perempuan itu ya, bagi kaum muda dan perempuan tuh kalau nggak salah beliau sampaikan. Dan beliau ini beberapa waktu yang lalu mungkin ada kunjungan di suatu daerah, lalu kemudian ada mungkin masyarakat sekitar yang menuntut janji kampanye Gibran pada saat itu. Ya, Gibran seakan kayak menghindar lah gitu ya, dan seterusnya macam-macam lah. Dan itu yang mengawali viral sampai saat ini ya, menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan kata Gibran pada saat kampanye kalau nggak salah ya. Tetapi sampai saat ini realita yang kita lihat adalah jong ya, masih omong kosong belaka saja, tanpa pembuktian yang masyarakat dapat menikmatinya. Kenapa kita menuntut? Kenapa kita mungkin mengkritik? Ya wajar saja bila ada janji
kita berhak untuk menuntut janji itu. Barangkali dengan janji itu 19 juta lapangan pekerjaan, meningkatkan swasembada pangan, pendidikan, ini itu dan lain sebagainya, segala janji kampanye mungkin itu juga yang menjadi acuan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia dalam memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu. Tetapi ketika sudah berdiri, ketika sudah menang, ketika sudah menjabat, rakyat menantikan janji itu. Rakyat mengharapkan janji itu. Tapi janjinya itu ya belum bisa dibuktikan. Atau mungkin beralasan ya kan baru menjabat sebulan, baru menjabat 8 bulan, belum juga setahun dan seterusnya. Mau sampai kapan kita menunggu hal itu? Ya. Tetapi by logika, ya menurut pandangan hemat saya, bagaimana mungkin Gibran wakil presiden dengan janji kampanyenya menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan itu bisa diwujudkan. Sedangkan yang kita lihat hari-hari ini atau akhir-akhir ini 2025 tepatnya, PHK massal itu terjadi di berbagai lapangan pekerjaan, ya. PHK massal terjadi, apalagi menjelang Lebaran. Puluhan ribu karyawan Sritex di PHK tuh. Jadi pekerjaan, lapangan kerja yang sudah ada itu pun sulit untuk dipertahankan. Bagaimana mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, sedangkan pekerjaan atau lapangan kerja yang sudah ada susah dipertahankan? Kan begitu by logika berpikir kita. Ini kita berbicara mengenai logik saja gitu ya. Sama seperti sampaikan oleh cuplikan video sebelumnya. Share ke seluruh masyarakat Indonesia. Biar masyarakat Indonesia tahu bahwa Gibran pernah janji ini, janji itu. Kita berhak untuk menuntut. Dan kewajiban Gibran yang dari omongannya sendiri muncul kata-kata kita akan ciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Kewajibannya untuk mewujudkan itu. Rakyat berhak untuk menuntut. Rakyat berhak untuk mengkritik kalau memang nggak ada diwujudkan janji itu. Jadi biar tidak dibilang wapres omon-omon, jangan hanya sekedar janji-janji belaka saja. Saya rasa ini karena saya sebagai masyarakat juga, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anak muda tentu, saya berpikir saya nggak butuh ocehan-ocehan gitu ya. Kita mungkin rakyat Indonesia ini kebanyakan nggak perlu janji-janji, nggak perlu A, B, C, D dan seterusnya. Tetapi buktikan, langsung kerja saja, buktikan. Nanti masyarakat bakal nilai sendiri kok. Wah, ini wapres mantap ya. Padahal dulu gak ada tuh bilangnya begini begono. Tiba-tiba jadi lapangan pekerjaan. Tiba-tiba jadi ini. Tiba-tiba ada ini, ada itu dan lain-lain. Kan harusnya begitu. Ya. Ini pandangan saya sebagai masyarakat Indonesia, ya. Jadi harapan kita memang kalau kita melihat situasi negeri ini saat ini dengan banyaknya rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. 270 sampai 280 juta penduduk Indonesia. Banyak sekali kemiskinan. Banyak pengangguran. Bahkan mungkin banyak pendidikan-pendidikan yang belum tercapai. Pengangguran, anak jalanan, ya, dan seterusnya. Bahkan sampai mungkin banyak jambret, copet, dan lain-lain, begal mungkin, yang memang kita sebut itu juga meresahkan masyarakat. Memang meresahkan masyarakat. Tapi begal itu, copet itu, jambret itu, pencuri itu siapa? Masyarakat sendiri. Kenapa mereka melakukan hal itu? Ya barangkali tidak ada kerja untuk mereka lagi, kan begitu. Ya mau tak mau untuk mengisi perut kosong ini, ya melakukan hal itu pun ya
terpaksa dilakukan. Harusnya pemerintah berpikir bagaimana pemerintah hadir menciptakan atau membuat solusi. Solusinya apa? Ditangkap? Bukan. Lihat faktornya apa. Kenapa ada hal itu? Itu kan logika berpikir. Sederhana saja sebetulnya. Kalau lapangan pekerjaan itu betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia maupun nyapu-nyapu pinggir jalan, itu oke, yang penting lapangan pekerjaan. Atau jadi buruh ya, jadi karyawan pabrik dan seterusnya. Yang penting ada penghasilan lah gitu. Gak akan ada tuh copet, gak bakal ada jamret. Ngapain ada jamret, ada copet? Orang mereka ada wadah untuk bekerja kan gitu ya. Itu balik berpikir saya sih sebetulnya. Tapi kalau saya salah ya silakan dikoreksi ya, saya minta maaf. Nah, di sini saya coba lihat ya, anak bapak 11-12 hilang urat malu, bukannya sadar diri malah makin rakus dengan kekuasaan. Cari penghidupan saja mas, jangan cari pekerjaan, nanti dipekerjakan tidak diberi kesejahteraan. Orang dia aja dicariin bapak. Orang dia aja dicariin bapaknya pekerjaan gitu ya. Bagaimana mungkin Gibran menciptakan lapangan pekerjaan sedangkan dia kerja pun dicariin bapaknya tuh. Wali kota, siapa yang nyari pekerjaan buat dia itu? Ya, bapaknya lah pasti. Bapaknya presiden. So pasti rakyat ya pasti milih Gibran lah. Apalagi dulu kan calonnya lawannya tukang jahit atau tukang apa itu dulu. Ya, wajar saja menang. Pilwakot tuh beberapa tahun lalu. Wapres ini jadi beban negara. Ia dipaksakan dengan mengangkangi konstitusi. Nah, dari proses saja banyak problem ya. Lah iyalah, itu sangat nyata. Kenapa kita rakyat harus diam dibohongi sama pemimpin negeri kita? Harus bicara dong. Jangan jika banyak kebohongan, kejoliman kita kritik. Saya mendukung sama anak muda ini. Semangat, setuju sekali ya. Begitu pendukungnya pada tergila-gila. Halo, seperti Sritex dulu waktu Gibran datang disanjung-sanjung pada joget-joget ya. Ngapain? PHK masal terjadi, jogetin aja gitu ya. Enggak gitu juga ya. Temanku ya, SMA dulu pintar dan jenius. Tamat SMA dia nggak kuliah, dia bekerja. Beli tanah, dibuat kos-kosan. Sekarang dia lenggang kangkung ya. Setiap bulannya dapat uang 7 juta. Lumayan bro, hanya duduk-duduk sambil baca koran dapat 7 juta. Ya dari hasil jeripaya sendiri kan. Berjuang dulu dia, proses dulu kan begitu ya. Di Provinsi Lampung juga sama, sulit sekali mencari pekerjaan, sampai melamar berkali-kali belum diterima juga. Alamak, itu kan cuma janji-janji waktu kampanye nyalon wapres. Biasa orang kalau lagi nyalek ya gitu, janji-janji segede gunung, setinggi langit ya. Kalau belum jadi kayak iya, oh janji manis ya, cangkemnya klemis, giliran sudah tercapai dan jadi wapres atau apalah ya, hilang itu janji manis yang ada. Kita disamakan seperti sampah, habis manis sepah dibuang. Makanya ya perlu diingat, suatu saat ada pencalonan apapun ya, kita semua jangan cepat tergiur dengan janji-janji mereka. Biarkan saja, jangan kita pilih mereka biar tahu rasa. Ya, jadi banyak sekali komentar kawan-kawan kita ini ya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.